tentang bagaimana meringkas sujud tilawah, ya. Wa huwa an yaqra ayatan aw ayataini tsumma yasjuda, ya. Ini yang dimaksud meringkas tuh bagaimana? Kadang-kadang biasanya orang kalau tilawah satu halaman atau satu juz, ya, atau satu surat. Ya, di dalam satu surat atau satu juz atau satu halaman ada nggak ya sujud tilawahnya 2 atau 3, ya. Misalnya dalam satu tempo dia tilawah, satu majelis dia tilawah, ya. Tadi dikatakan ayatan atau ayatain, ya, satu ayat atau 2 ayat gitu ya. Dia baru sujud. Nah, maksudnya ikhtisar itu begitu, meringkasnya begitu. Jadi bukan yang satu ayat, ya kan, kemudian ada sujud tilawahnya, dia segera untuk bersujud tilawah, tetapi dia mengumpulkannya, ya, mengumpulkannya dalam satu majelis. Nah, bagaimana yang seperti itu? Hakka binul Mundhir anis Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad bin Sirin wa Nakhai wa Ahmad, ya. Jadi Ibnu Mundhir, Asy-Sya'bi, Hasan Bisri dan Muhammad bin Sirin dan juga An-Nakhai dan juga Ahmad dan Ishaq, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai perbuatan tersebut, ya. Tidak menyukai meringkasnya maksudnya. Ya, artinya mereka orang yang menyukai ketika satu ayat ada di situ, ayat yang menganjurkan untuk sujud tilawah, maka langsung dikerjakan sujud tilawahnya. Jadi nggak perlu harus nunggu banyak, nggak perlu harus nunggu satu majelis, nggak perlu harus nunggu beberapa, kemudian diringkas dalam satu sujud, enggak. Begitu. Ya, para ulama ini menyampaikannya seperti itu. Bukan nggak boleh, tetapi mereka dalam kondisi karihu. Kalau karihu itu mereka nggak suka kalau meringkasnya. Artinya mereka lebih menyukai kalau, ya, kalau misalnya dilakukan setiap kali selesai satu ayat dia baca langsung sujud tilawah, gitu. Tapi apakah itu nggak boleh gitu maksudnya, ya, makruhnya itu secara fikih atau bagaimana gitu. Nah, ini ada dari An Abi Hanifah, ya, Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan gitu ya, wa Abi atau Saur annahu Abi wa Abi itu maksudnya adalah Saurin, ya. Annahu la ba'sa bihi, ya. Menurut mereka, pendapat mereka mengatakan la ba'sa gitu ya, maka nggak masalah gitu. Wa hadza muqtada madhhabina, dan ini yang dikerjakan atau yang sesuai dengan pendapat kami. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, ya, itu jadi kalau misalnya antum ada nanti pas ada orang ngaji gitu ya, di surat sajadah kok dilewatin, kemudian ada surat sajadah beberapa kali, selesai dia semuanya baru dia sujud tilawah, maka beliau mengikuti mazhabnya Imam Hanifah dalam hal sujud sahwi, pendapat beliau begitu. Tidak ada masalah, ya. Tapi bagaimana dengan hukum makruhnya tadi? Itu bukan masalah hukum makruh sebagaimana yang ada di dalam fikih, ya, yang dimakruhkan atau yang membenci itu Allah, bukan, ya. Tetapi maksudnya adalah para ulama-ulama di awal tadi, sekelompok para ulama-ulama di awal tadi, mereka tidak menyukai. Jadi kalimat karihu dalik itu artinya adalah sekelompok para ulama ini tidak menyukai melakukan hal tersebut. Artinya ikhtisar di dalam apa? Di dalam sujud tilawah, ya. Mereka tidak menyukainya itu. Ya, jadi mereka senangnya yang sekali satu ayat baca, kan begitu ya. Nah, teman-teman semuanya mau milih yang mana? Ya boleh aja, tidak ada masalah. Kalau mau diringkas semuanya, gitu, Inda Abu Hanifah Muhammad bin Hasan, monggo aja, tidak ada masalah, boleh, gitu ya. La baksa, katanya begitu, ya. La baksa itu artinya apa? Tidak apa-apa, gitu ya. Bu Sari, kenapa? La baksa, tidak apa-apa. Ya kan?
Bu Fitrul Azmi kenapa? La ba'sah, tidak apa-apa. Kan gitu ya. Kemudian faslun, yaitu fasal tentang apa? Idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsih. Artinya kalau dia sholat sendirian bagaimana? Kemudian ayat atau surat yang dia baca kebetulan ada penganjuran untuk sujud tilawah, ya. Maka kalau dia sholatnya sendirian, teman-teman semuanya, munfaridan itu artinya sholat sendirian ya. Maka sebaiknya dia sujud gitu, sujud tilawah. Falau taroka sujud tilawah wa roka'a thumma aroda an yasjuda litilawati lam yajuz. Ya. Artinya bagaimana? Kalau pas ketika dia baca, kalau dia baca fasabbih bihamdi rabbika fasabbih apa teman-teman yang apa namanya fasjud ya. Terus kemudian harusnya habis ayat itu kan dia sujud gitu ya. Dia sujud gitu. Ternyata nggak sujud. Ya kan? Dia apa namanya ruku. Pas kemudian habis ruku dia baru sujud. Nah ya, summa aroda an yasjuda litilawati setelah rukunya gitu kan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Lam yajuz, nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah seketika setelah dia membaca ayat yang di situ ada ya dianjurkan untuk sujud tilawah, langsung dari dia berdiri ya qiyamnya itu, kemudian dia selesai baca ayatnya, dia langsung sujud. Bangkit lagi, terus dilanjutkan bacaannya atau dia ruku. Bangkit lagi untuk ruku, terus nanti sujud. Kalau di jeda, nggak usah, sekalian aja nanti rukunya sama. Enggak. Ruku, apa namanya, setelah ruku, itu kemudian dia bangkit istiqdal, kemudian dia, apa namanya, sujud. Nggak boleh diniatin, apa namanya, untuk sujud, tilawah nggak boleh. Lam yajuz. Ya. Fa'in fa'ala ma'al ilmi batalat sholatuhu. Kalau dia tahu, itu kan nggak boleh. Nah, ini teman-teman ada berapa nih orang yang hadir di sini? Kan berarti semuanya sudah tahu, udah diajarin, ya udah baca at-tibyan semuanya, gitu ya. Kalau dia udah tahu bahwa itu tidak boleh, maka sholatnya batal. Ya, tapi fa in kana qad hawa ila ruku'i wa lam yasil ila haddi raki'aini jaza'an yasjuda litilawah. Ya. Tetapi ketika ia bermaksud ruku dan belum sampai pada posisi dia ruku gitu ya, dia tuh ingin sujud gitu ya maksudnya ya. Atau dia mau sujud tapi apa namanya? Ntar dulu. Dia mau ruku, ya kan? Mau ruku. Udah sujud dulu deh gitu kan. Terus sepintas dia berpikir begitu. Udah ya, sujud dulu walau hawali sujudi tilawah tsumma badalahu wa raja ilal qiyam jaza. Ya. Terus kemudian dia bagaimana apa namanya tadi nggak ada pikiran dia mau sujud tilawah tapi dia hasratnya gitu tiba-tiba langsung muncul tapi dia belum kondisi ruku maka dia boleh gitu ya dah ruku terus bangun maka itu nggak apa-apa boleh gitu ya dia bermaksud ruku padahal tapi dia kayaknya nggak enak nih belum sujud gitu kan dia nggak enak nih belum sujud ada lintasannya tidak ruku tapi langsung sujud mungkin refleks tubuhnya atau apa namanya di sini nih ya alam bawah sadarnya dia pokoknya kalau habis baca surat apa ayat yang sajadah gitu ya refleksnya dia langsung pengen sujud tadinya nggak niat udahlah nggak usah baca tapi begitu dia mau ruku dianya malah sujud sajadah nah itu boleh nggak apa-apa ya boleh lah itu boleh ya tapi nggak diniatin dari awal nggak apa-apa dia terpukul sama ayat-ayatnya jadi misalnya dia nggak sempat untuk niat misalnya atau nggak sempat untuk kepikiran mau sujud misalnya ya tapi refleksnya oh ini kan mau rukuk tapi kemudian dia masuknya jatuhnya dia sujud gitu ya sujudnya adalah sujud tilawah yang dibaca juga doa sujud tilawah maka nggak masalah ya
Amma idza asgal munfaridu bis shalah li qiraati qari'in fis shalah aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjuda walau sajada ma'al ilmi batalat, ya. Adapun yang ketika dia, ya, apa namanya? Dia bermaksud ruku dan ini ya, amma idza asgal munfaridu, kalau dia dalam kondisi asgal itu apa teman-teman semuanya? Ya. Kalau rukunya, oh ya, dia apa namanya? Kalau dia sholatnya sendirian di dalam sholatnya, liqiraati, ya, untuk membaca apa? Yang membaca tadi, yang membaca ayat-ayat sajadah di dalam sholat atau di dalam apa namanya? Di dalamnya, tapi yang membaca itu bukan orang yang sholat, dia yang mendengar gitu ya, maka nggak usah apa namanya, nggak usah nggak usah sujud, nggak apa-apa, ya, nggak usah sujud, nggak apa-apa, begitu ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya cari. Ya betul, ya. Jadi kalau misalnya dia membaca orang lain, apa namanya, orang lain yang membaca gitu ya, terus kemudian dia mendengarkan orang lain membaca ayat-ayat sajadah itu, maka dia tidak perlu untuk melakukan sujud. Ya, kalau dia tahu malah justru nanti batal sholatnya. Jadi kalau yang sudah sholat ya sudah sholat aja gitu ya. Yang tilawah aja, yang baca apa namanya, baca sajadah, ya, yang tilawah saja, yang baca sajadah. Nggak usah dia melakukan baca sajadah. Ya, kalau malah dia melakukan sujudnya, ya kan, karena dia tahu gitu ya, walau saja dia ma'al ilmi batolat sholat tubuh, justru sholatnya itu batal gitu ya teman-teman. Jadi sholat apa sujud tilawah itu teman-teman semuanya, ya, itu disunahkan untuk orang yang dia membaca atau mendengar, tapi orang yang mendengar itu dalam keadaan menyimak orang yang membaca fokus. Kalau dia dalam keadaan sholat gitu ya, kalau dia dalam keadaan sholat sebagaimana tadi disampaikan, kalau dia sholat baca sendiri gitu kan, sholatnya munfaridan, dia juga baca, artinya bacaannya itu adalah bacaan yang dia baca sendiri, kemudian dia melakukannya, dia melakukan sholat apa sujud tilawah, maka itulah sesuatu yang dianjurkan, boleh gitu ya, sunnahnya memang begitu kan, begitu ya. Tapi kalau dijeda dengan misalnya rukuk dulu gitu kan ya, itu nggak boleh ya. Kalau dia lakukan batal justru gitu. Kayaknya kalau langsung sujud kayaknya ke inian gitu ya. Itu kan pikiran-pikiran dia sendiri kan. Ilmunya pakai kayaknya pakai perasaan gitu. Nggak boleh itu begitu. Jadi hukumnya orang sujud tilawah itu ya begitu dengar ayat atau dia membacakan ayatnya tadi, dia langsung sujud. Nggak usah pakai rukuk dulu, nggak usah pakai istidal dulu gitu ya. Jadi langsung rukuk. Ya justru kalau dia rukuk dulu, istidal dulu, malah batal sholatnya. Ya, walaupun dia rukuknya tadi, apa namanya, sujudnya tadi sebenarnya pas dia hasratnya pengen rukuk gitu, tapi kok mau rukuk kok jatuhnya sujud, itu nggak apa-apa. Ya sujudnya tilawah, tinggal nanti dia berdiri untuk kemudian apa, rukuk gitu ya. Tapi kalau dia pas sholat sendiri tadi, misalnya ada entah di sampingnya, entah siapa gitu ya, itu dia mendengar ada orang ngaji gitu kan ya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi di pesantren atau di asrama atau di masjid gitu kan, ada orang baca Quran misalnya ya, sampai kedengaran di kita gitu ya, itu nggak perlu kita sujud gitu ya, nggak perlu kita sujud, kecuali kalau misalnya kita dalam satu majelis,
Ada yang baca Al-Qur'an, ya kita nyimak beliau, gitu kan? Nyimak dalam keadaan kita nyimak, dalam keadaan kita juga ya betul-betul ya hadirkan hati dan kita bersama dengan yang membaca tadi gitu ya. Maka misalnya yang membaca sujud tilawah ya, maka kita yang mendengarkan boleh ikutan sujud tilawah. Atau misalnya kalau yang baca nggak sujud tilawah bagaimana? Nggak apa-apa, kita sujud tilawah boleh, asalkan dalam keadaan itu. Tapi kalau misalnya lagi sholat, ya kan kita nggak perlu sujud tilawah. Ya malah justru nanti sholat kita batal. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah kemudian amal musolli fi jamaah. Ya, nah ini kalau tadi kan sholatnya munfaridan. Kalau sholatnya berjamaah bagaimana? Fa in kana imaman fahuwa kal munfarid. Kalau dia posisinya imam, ya, maka dia sebagaimana hukumnya tadi, seperti siapa? Seperti orang yang sholat sendiri dalam hal sujud tilawah, ya. Wa idza sajadal imam, tapi kalau misalnya kita jadi makmum bagaimana? Kan begitu. Wa idza sajadal imam li tilawati nafsihi wajaba 'alal makmum an yasjuda ma'ahu. Jadi begitu. Makmum itu harus tahu apa gerakan imam gitu ya. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau sholat di masjid yang tutupnya itu terlalu rapet, kan biasanya ada hijab antara akhwat sama ikhwan gitu kan, ya. Yang rapet banget yang nggak bisa ngelihat depan, itu tuh kayak rasanya nggak terlalu nyaman kalau saya, ya kan, rasanya nggak terlalu nyaman gitu kan. Nanti kalau imam melakukan gerakan apa gitu kan, kadang-kadang kita hanya apa, meraba-raba gitu ya. Jadi kurang sempurna gitu. Sholatnya makmum tuh nggak sempurna gitu. Ya walaupun itu kan perempuan Ustaz ya, tetap aja orang tuh kalau sholat ngadepnya pasti ke kiblat semua kok. Emang ada orang sholat ngadepnya pada lihatin ke belakang, lihatin mana jamaah yang cantik enggak. Ya tinggal teman-teman yang pakai cadar gitu ya, taruhnya di barisan yang di tengah atau paling belakang begitu ya. Jangan di paling depan karena kan nanti kalau sholat cadarnya dibuka. Kan begitu ya. Ya tetaplah dipakai hijab gitu ya. Pakai hijab tapi ada celah-celah gitu ya. Walaupun enggak yang apa namanya transparan banget tapi tetap ada sedikit celah-celah ya gitu ya. Yang bagian depannya akhwat ini juga bisa melihat depan sana gitu. Ya, depan bagian imam gitu. Maksudnya depannya makmum jamaah laki-laki gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak bisa lihat, saya pernah ketemu di beberapa tempat gitu ya, imamnya sudah bangkit dari sujud kapan gitu kan, ya makmumnya masih sujud aja gitu. Ya, jadi kurang sempurna. Maka ini pun akan terjadi kekhawatiran kalau misalnya imamnya itu baca ayat sajadah, kemudian dia sujud gitu kan untuk sujud tilawah gitu ya, itu bisa jadi jamaahnya nggak ngerti gitu. Padahal kalau dia imamnya baca ayat-ayat sajadah, kemudian dia harus apa namanya sujud tilawah, maka makmum harus ikut bersama imam, gitu kan? Fa'ilam yaf'al batalat salatuhu. Kalau misalnya tidak diikuti oleh makmum, makmum ini jadi batal sholatnya. Oh tadi imamnya sujud kok nggak mau sujud. Itu kan termasuk kalau dalam pasukan itu ya nggak patuh sama pemimpin gitu ya. Nah dalam sholat juga begitu. Ya kalau imamnya ya sujud tilawah ya makmumnya harus sujud tilawah gitu. Ikutin semua yang dilakukan oleh imam gitu ya. Masuk kan sujud tilawah nggak wajib. Udah males banget sujud tilawah. Udah berdiri aja. Nggak boleh begitu ya, sujud aja, ikutin aja imamnya ngapain, ikutin gitu. Begitu kita bermakmum dengan seorang imam itu berarti kita ridho dengan dia ya, dan keridoan kita tuh diuji teman-teman semuanya ya. Keridoan kita diuji, apa yang dilakukan oleh imam itu ya udah ya kita ridho, itu bagian dari apa, berjamaah. Maka kalau kita ya dalam apa namanya bagian dari berjamaah itu ridho terhadap pemimpin kan begitu ya, mau pemimpinnya bagaimanapun juga ya kita harus mengikutinya gitu kan,
Kalau di masyarakat kita kan banyak yang macam-macam ya, gitu. Misalnya bukan macam-macam apa sih, hanya misalnya contoh kasus gitu misalnya. Ya, ya seperti para ulama yang lain gitu ya. Kalau imamnya baca kunut, ya udah baca kunut gitu kan. Minimal amin gitu, menengadahkan tangan minimal amin gitu kan. Itu termasuk bagian keridoan makmum terhadap imam. Ya kalau biasanya nggak baca kunut, ya udah kalau sholat sendiri nggak baca kunut, ya nggak masalah, itu urusan antum kan begitu ya. Tapi begitu antum ridho, antum berjamaah dengan Pak Imam ini gitu ya, maka termasuk salah satunya itu adalah sami'na wa atokna. Ya, begitu juga ketika Pak Imamnya baca atau sujud tilawah, maka kita nggak boleh dongkol gitu. Aduh, kelamaan nih sujud tilawah misalnya, atau grundel atau apa, ya ikutin aja imamnya. Ya, karena sebagian dari ya berjamaah itu adalah keridoan kita terhadap apa? Terhadap pemimpin, dan itu termasuk dalam bagian apa? Ya, termasuk pada bagian keberkahan yang akan kita dapat. Jadi sholat berjamaah itu teman-teman, kenapa pahalanya banyak? Ya kan? Ya pahalanya itu sampai 27. Salah satunya itu adalah miniatur berjamaah bersama umat, bersama masyarakat. Nah, itu terletak pada ya bagaimana kita mengikuti gerakan dan bagaimana kita samina wa atona terhadap imam. Sekalipun misalnya gitu ya, ini yang juga pernah dinasehatkan guru kita kepada kita semuanya. Ya, kita sudah tahsin misalnya di Haseki, apalagi jadi guru ngaji di Haseki misalnya ya. Apalagi jadi manajemen di Haseki misalnya ya. Ketika kita mendapati imam yang ya bacaan Qur'annya tidak lebih bagus daripada kita gitu ya, teman-teman, ridho. Ya kan? Nggak boleh kita gerutu sepanjang jalan, nggak boleh kita menyebarkan aibnya gitu ya, sampai akhirnya jadi gaduh gitu, sampai akhirnya ya orang yang mendengar itu tidak nyaman gitu, itu nggak boleh. Jadi kita belajar apa, tahsin itu bukan untuk apa? Bukan untuk mengkritisi bacaan orang lain, tetapi untuk mengajarkan kembali supaya orang lain tidak apa? Tidak melakukan kesalahan, ya. Kalau kita mau menasehati, nasehati dengan cara yang ahsan, yang baik, kan begitu. Ya, termasuk seperti itu. Ya, jadi Masya Allah di dalam sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah. Termasuk ini yang sering saya kritik juga ya sama teman-teman yang misalnya kalau sholat berjamaah gitu ya, kalau sujud nggak usah kelamaan sampai imamnya mau salam baru bangun. Itu antum kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau antum berjamaah, kalau imamnya udah bangun dari sujud, ya antum harus bangun dari sujud. Ya nggak usah, kan katanya sunnahnya dipanjang-panjangin. Itu kalau antum jadi imam atau antum sholat sendiri. Tapi begitu antum di jamaah, antum jadi makmum, kita jadi makmum, kita harus ridho terhadap pak imamnya. Kita harus ridho terhadap imamnya. Apa yang dilakukan imam gitu ya, itu yang kita ikuti. Begitu ya teman-teman ya. Wah, Masya Allah ini ya, fikrahnya. Harus kebentuk ya. Jadi maksudnya begini, teman-teman semuanya diluruskan. Dalam kita belajar Al-Quran ini akan banyak pelajaran-pelajaran dalam dalam praktek-praktek kehidupan sosial kita, berjamaah kita. Itu jangan sampai kita menjadi orang yang ya hanya memindahkan isi buku di kepala. Ya, jangan sampai begitu. Tapi bagaimana pelajaran itu juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, termasuk ini tadi yang disampaikan. Jadi wa idza sajadal imamu li tilawati nafsihi wajaba 'alal ma'mumi an yasjuda ma'ahu fa illam yaf'al batalat salatuhu. Kalau dia nggak melakukan itu, dia batal salatnya. Ya karena gerakannya jelas. Gerakannya itu ya adalah gerakan yang nyata, yang jelas. Jadi nggak boleh makmum itu berbeda dengan imam. Fa'ilam yasjudil imamu lam yajuz lil makmum an yasjuda. Sebaliknya, kalau imamnya memutuskan untuk tidak sujud, gitu ya, maka makmumnya jangan sujud. Loh, ini kan soal ayat sajadah. Kan harusnya sunnahnya sujud. Kok Pak Makmur nggak sujud sih? Aku sujud sendiri misalnya. Nggak boleh begitu. Ya, ikutin aja imamnya. Ya kan? Kita dapat imam yang baik,
bacaannya baik, sunnah-sunnahnya itu dilakukan gitu ya. Terus kemudian dia sholatnya bagaimana, sebagaimana Rasulullah plek keduplek gitu misalnya, khusyuknya, panjangnya, Masya Allah, itu rezeki banget. Itu rezeki banget, banget, nget. Kan sebagaimana kalau kita berjamaah dapat pemimpin yang bagus, yang solih, hafal Quran gitu ya, tata kelola negaranya baik gitu kan, pinter gitu kan, ulum syar'inya juga bagus, pinter. Masya Allah, itu rizki banget, nget gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak dapetin imam yang gitu ya, satu paket komplit gitu kan, adanya itu, ya itu juga rizki kita gitu kan. Tetap lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Bu Isti jangan panjang-panjang di situ. Masih lanjut lagi. Ya, nggak apa-apa. Walakin yustahabbu an yasjuda idza faragha minas sholati wala yata'akkad, ya. Artinya bahwa akan tetapi dianjurkan baginya untuk melakukan sujud selesai sholat gitu ya, selesai sholat ya, tetapi itu pun tidak ditekankan, wala yata'akkad ya. Lalu misalnya tadi agak gerutu, ini kan sholat yang ayat yang dibaca kan ya kan ayat sajadah, kok imamnya nggak sujud gitu ya. Sudah salam selesai berjamaahnya, antum boleh sujud sajadah, boleh ya, nggak bareng sama imam nggak apa-apa, boleh gitu ya, maka itu diperbolehkan ya. Tapi yang seperti itu wala yata'akkad, maksudnya wala yata'akkad itu tidak ditekankan ya, tidak ditekankan, bukan tidak diperintahkan, beda ya teman-teman ya. Tidak ditekankan artinya kalau antum itu lakukan tetap mendatangkan kebaikan ya, tetap boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya antum tidak lakukan juga tidak apa-apa ya, dan tidak ada anjuran sangat dianjurkan, tidak ya. La yata'akkad itu begitu ya. Walau sajadal imamu walam ya'lamil ma'mum hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujudi fahuwa bukan fahwa ya teman-teman ya. Haknya itu di domah. Fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi wala yajuzu an yasjuda. Ya kan? Walau alima wal imamu ba'du fis sujudi wajibas sujud. Falau hawa ila sujud farafa'al imam wa huwa fil huwiyah rafa'a ma'hu walam yujizus sujud. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kalau misalnya seandainya nih, walau sajadal imam, seandainya imam sujud dan makmumnya tidak tahu hingga imam mengangkat kepala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, mungkin karena skat-skatnya itu terlalu rapat sampai nggak kelihatan, bayangan makmum aja yang paling belakang sampai nggak kelihatan. Ya nggak ada jeda sama sekali, nggak ada inian sama sekali, dia nggak tahu tuh imamnya sujud gitu ya. Taunya imamnya sudah berdiri, sudah mengangkat kepala dari tempat sujud ya. Maka kesalahannya yang seperti itu dimaafkan ya, dimaafkan, dan ia tidak boleh sujud sendirian gitu. Oh, terus kemudian dia gini, oh tadi imamnya sujud ya? Oh, aku nggak tahu kalau imam sujud, padahal imamnya sudah berdiri gitu ya. Itu antum nggak usah sujud. Ya kan, kalau antum terus berpikir ya udah aku sujud aja deh gitu ya, nah itu nggak perlu, nggak usah gitu ya, nggak perlu, nggak usah. Dan apakah dosa? Kalau nggak tahu, nggak sengaja, ya kan, kalau tahu dan sengaja batal kan begitu ya. Tapi kalau tidak tahu, tidak sengaja, maka tidak batal. Tahunya setelah imamnya berdiri bangkit gitu kan, terus antum tetap ngikutin imam, tapi antum tidak usah sujud dalam artian mengikuti gerakan yang antum sekarang sudah ketahui gitu ya, maka itu tidak apa-apa ya, termasuk makzuran, termasuk bagian yang ya uzur karena tidak tahu tadi, maka diperbolehkan, dima'fu gitu ya, dima'fu, dibolehkan ya. Nah, tadi sebaliknya walau alima wal imamu ba'du fi sujudi wajib sujud. Kalau kita mengetahui gitu ya, tahu bahwa imamnya sujud gitu ya, maka dia boleh sujud ya. Jika mengetahui imamnya melakukan sujud, dia sujud. Jika ia sedang menuju sujud ya, falau hawa ila sujud,
sedang menuju atau mau gitu ya sujud, terus kemudian farofal imam, ya kemudian imamnya sudah mengangkat kepala, ya kemudian imamnya sudah bangkit, maka ia harus bangkit mengikuti imam dan tidak boleh melakukan sujud. Dia taunya udah telat. Begitu dia udah loh itu tadi imamnya sujud ya, padahal imamnya udah bangkit gitu ya. Nah, telat kan? Paham ya ibu-ibu maksudnya ya? Maka apa? Udah ikutin aja imamnya bangkit, nggak usah kemudian sujud lagi, nggak usah. Makanya orang kalau berjamaah itu imamnya itu harus diperhatiin, gitu ya, harus merhatiin imam. Jangan sholat berjamaah merem aja. Keenakan merem dia, baca merem gitu. Sebagian ulama ada yang menyampaikan kalau sholat merem itu makruh kan ya hukumnya. Ya karena begitu, dia nggak tahu apa yang ada di depannya, gerak-geriknya. Makanya alasannya jadi apa? Jadi makruh, ya. Dia tidak boleh tadi melakukan sujud. Ya, idza rafa'al imam qabla bulughi dhaif ila sujud li sur'atil imam wa but'il ma'mum yarji'u ma'ahu wala yasjudu. Ya. Begitu juga ya teman-teman ya. Apa namanya kalau dia kondisinya lemah gitu kan. Ya, kondisinya lemah untuk sujud gitu. Karena tadi kerempongan atau kayak gimana gitulah misalnya ya. Padahal imamnya tadi sudah bangkit gitu kan. Pak imamnya tuh terlalu cepat. Imamnya terlalu cepat. Ya dia baru menuju sujud, imamnya udah bangkit gitu kan. Maka dia ikutin aja imamnya, nggak usah sujud gitu ya, nggak usah sujud. Ya, ada kan imam yang begitu ya, versi imam begitu, rezeki kita juga gitu kan. Speednya, cepatnya Masya Allah. Antum kalau bisa ngikutin, ikutin. Ya imam cepet ikutin aja, nggak apa-apa. Antum udah terlanjur masuk di masjid itu kan, gitu kan. Terus kemudian imamnya, wah ini kah imam yang cepet gitu kan. Masa iya antum balik kanan, pulang, nggak asan kan gitu ya. Ya udah ikutin aja imamnya gitu. Imamnya gayanya cepet, ya udah gaya cepet. Iya kan nggak apa-apa. Tapi kalau antum kondisinya nggak bisa ngikutin imam yang cepet itu, semampu antum gitu ya. Kalau misalnya imamnya pas mau sujud gitu, kita baru mau melakukan imamnya udah bangkit lagi, ya udah nggak usah sujud, nggak apa-apa ya. Nggak usah sujud tilawah karena sujud tilawah itu sunnah ya, kecuali kalau yang yang wajib ya itu harus antum ikuti. Makanya memang gitu ya, tadi saya sampaikan, imam itu termasuk rizkinya kita. Ya, dapat imam baik, alhamdulillah rizki seneng. Ya, saya tuh begitu kalau sholat habis jamaah dari masjid gitu ya, imamnya bagus gitu tuh, ya Allah, itu seneng saya tuh kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu. Alhamdulillah gitu. Tuh kadang-kadang sampai ngobrol sama suami tuh begitu lama gitu. Ngomongin seneng enak banget ini imamnya gitu. Nah, tadi sampai ayat-ayat yang dibaca pun dibahas gitu. Ya kan? Terus sampai saya bahas gitu. Ya Allah, enak banget tuh ayat ini gitu. Bacanya gini-gini ya. Itu pokoknya senengnya tuh diomongin terus gitu ya. Tapi kalau imamnya nggak yang klik karena faktor A, B, C, D, E, F, G, ya udah diem aja. Diem aja nggak banyak komen gitu ya. Paling cuman tanya aja, tadi imamnya siapa dah? Kalau sama suami gitu deh, tadi imamnya siapa dah? Gitu kan. Udah cukup sampai di situ aja, nggak usah ngalor ngidul, ya kan? Ya berusaha tetap qanaah dan ridho, ya itu menjadi keberkahan, ya menjadi keberkahan. Ya kadang ada imam yang enak banget dari mulai gerakannya ya nggak kecepetan, nggak juga kelamaan, ya kan? Ya kalau dia mau baca, kalau di itu deh Bu, kalau di tempat-tempat yang misalnya kayak di tempat-tempat yang baik ya, itu imam kalau mau baca surat Sajdah ya, dia kasih pengumuman dulu. Ya, sebelum dia sholat gitu sama makmumnya, Bapak Ibu gitu ya, misalnya saya nanti baca surat apa gitu ya, surat Al atau surat apa gitu ya. Nanti akan ada sujud sajdah. Nah, itu dia sampaikan terlebih dahulu. Nah, itu imamnya bagus. Jadi makmumnya udah ancang-ancang gitu ya, udah paham tuh. Ya. Tapi kalau imamnya nggak bagus, makmumnya juga orang awam, nggak paham apa itu sujud sajdah, ya, tapi imamnya egois kadang-kadang gitu ya.
begitu dia baca, dia sujud, makmumnya nggak ngerti. Ya, makmumnya nggak ada yang paham tuh sujud apa. Nggak pernah ngaji makmumnya. Nanti habis dari sholat pada gerutu semuanya. Ya, gerutunya gimana? Nah, itu aliran apa dah imamnya dah. Kok sholatnya aneh lagi. Ya, nggak apa namanya, itu menimbulkan fitnah, namanya begitu, menimbulkan fitnah. Jadi kita harus lihat makmumnya ya. Makmumnya ini kira-kira paham atau tidak gitu ya. Kalau misalnya belum paham, dikasih paham dulu, dikasih pengumuman ya, biar tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan huru hara di sholatnya ya. Kemudian wa amma idza kana al-musalli ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qiraati nafsihi wala li qiraati ghairi imamihi. Jadi kalau misalnya imamnya itu jika dia sholat sendirian, makmum itu sendirian, terus kemudian dia membaca apa namanya, membaca ayat ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya sholatnya itu sholat sir ya, sholat apa namanya, sholat yang nggak dikencengkan suaranya gitu ya. Terus kemudian kok dia bacanya ayat sajadah gitu ya, si makmum ini gitu ya. Itu dia tidak boleh sujud ya untuk apa namanya, untuk dirinya ya, dan tidak juga untuk ya selainnya gitu. Kalau dia dengar imam sekalipun atau selain daripada imam sekalipun, misalnya dia dengar kayak tadi bahasannya di awal gitu ya, maka dia nggak boleh sujud tilawah sendiri sementara dia posisinya sebagai makmum. Jadi makmum itu teman-teman intinya adalah ngikutin sholatnya imam gitu aja. Ngikutin gerak-geraknya imam gitu ya. Fa'in sajada batulat sholatuhu. Jadi kalau dia sampai sujud gitu ya, sementara imamnya nggak sujud gitu ya, maka dia apa namanya batal sholatnya. Nah, kalau indal qura wa yukrahu lahu qira'atu sajdah. Kalau dia biasa begitu membaca surat sajdah kemudian dia sujud, ya kan? Ya untuk tilawah gitu kan ya. Menurut para ahlul qura itu di dalam at-tibyan ini ya, dia itu makruh hukumnya baca ayat yang ada sujud tilawahnya gitu. Itu untuk makmum ya teman-teman ya, yang kemudian sampai harusnya dia gitu, biasanya dia gitu kan ya. Jadi cari aja yang aman, pilih ayat atau surat yang tidak ada ya sujud tilawahnya. Wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qiraati ghairi imamihi ya. Makruh baginya juga membaca ayat saja apa namanya apa namanya selain dari bacaan imamnya gitu ya. Jadi dia membaca ayat sajadah dan menyimak bacaan orang lain selain imamnya ketika terdengar surat-surat itu ya, terdengar ayat-ayat apa namanya sujud yang untuk dia harus sujud sujud tilawah gitu, dia apalagi baca sendiri gitu ya. Nah, itu hukumnya makruh gitu ya. Apalagi dia terus kemudian ada pikiran yang menjadikan ini, kan dia pikiran gini, aduh, aku jadi nggak apa namanya nggak jadi sholat, nggak jadi sujud tilawah. Nah kan begitu ya. Terus pikirannya jadi nggak tenang, nggak khusyuk gitu ya. Nanti kalau pikirannya nggak tenang, nggak khusyuk, ya nanti jatuhnya apa? Jatuhnya nggak nyaman dengan jamaahnya, kan begitu. Ya, jatuhnya nggak nyaman dengan jamaah. Ya, sampai di sini masih ada waktunya ya. Faslun fi waqti sujudi tilawah. Ya. Ini pasal kemudian membicarakan tentang waktunya sujud tilawah. Kapan waktu sujud tilawah itu dilakukan? Kan begitu ya. Qalal ulama, para ulama ya, mereka berkata bahwa yang bagi an yaqa'a aqiba ayati sajdah. Ya, au gitu ya, tahu gitu di garis ini. Allati qara'aha au sami'aha. Ya. Para ulama mengatakan bahwa yaitu tepat setelah
seharusnya yang begitu bahasa Indonesianya ya semestinya, ya semestinya, seharusnya. Nah, begitu tuh. Ya, atau yang paling baiknya yang dilakukan, sesuatu yang baik dilakukan itu. Ya bahasanya yang bagi ya anyaqa, dia melakukan sujud sajadah itu setelah dia membaca langsung apa? Ayat sajadah. Ya, dia baca langsung atau ketika dia bang atau dia mendengar, ya mendengarnya tadi di majelis yang dia juga ikut hadir dalam majelis itu, atau dia ikut menghadirkan hati ya, terus kemudian dia mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan. Fa in akhara wa lam yatulil faslu sajada. Jika ia mengakhirkannya dengan jeda yang tidak lama, hendaklah dia sujud. Ya, nggak apa-apa agak diakhirin lagi boleh. Wa in tola, tapi jangan lama-lama, kan begitu ya? Jangan lama-lama. Kalau tola bagaimana? Kalau selisih waktunya panjang, maksudnya begitu, ya. Fakot fa'atas sujud. Ya kalau waktunya panjang, selisih waktunya panjang, maka sunnah sujud tilawah untuk ayat tersebut tidak berlaku lagi. Ya, fata, fata itu udah nggak perlu lagi, gitu kan? Fala yaqdi alal madhabis sahih al masyhur. Ya begitu yang sesuai dengan para ulama madhab yang masyhur. Ya, contohnya kayak gini, kama la yaqdi salatal kusuf. Ya, salat kusuf itu dilakukan karena apa? Karena tahu adanya gerhana, betul nggak? Ya, tapi gerhananya udah berlalu, ya, udah nggak, atau dia udah nggak, dia dalam saat itu dia nggak tahu kalau itu gerhana. Maka ketika sudah berlalu, sudah nggak waktunya lagi, maka nggak disunahkan lagi. Hilang kesempatan dia untuk apa? Sholat kusuf. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi ada sebabnya kenapa melakukan suatu kesunahan, ya kan? Kesunahan itu tergantung pada ya sebab perbuatan ini. Perbuatan kenapa? Karena dia melakukan atau membaca ayat sajadah. Maka dia sunnah hukumnya membaca atau dia hukumnya sunnah sujud sajadah, gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan dia sunnah sujud sajadah. Ya, tapi kalau kesunahan itu dientar-entarin gitu ya. Kalau entarnya enggak lama-lama, enggak apa-apa. Tapi kalau entarnya ya lama gitu, misalnya habis sholat ini terus kemudian ke pasar dulu, ya kan? Atau misalnya ngobrol dulu gitu ya, atau nyapu ngepel dulu gitu kan? Ya Allah, gitu ya. Udah hilang kesempatannya untuk dapat kesunahan tadi, nggak ada lagi gitu. Ya. Kemudian waqala ba'du ashabina fihi qaulun dha'ifun annahu yaqdi kama yaqdi sunanar ratibati ka sunnati subhi wad dhuhri wa ghairihima. Ya itu kan tadi menurut qaul sahih, ya menurut madhab yang sahih. Artinya mayoritas ulama itu berpendapat seperti itu. Jangan dipanjang-panjangin entarnya gitu ya. Kalau bisa mubasyarah langsung gitu kan. Ya ngiringin ayat sejedah. Tapi toh begitu ada sebagian ulama ya kan ba'du ashabina ya sebagian dari sahabat kami yaitu para ulama artinya ya ada yang menyampaikan bahwa nggak bisa itu mah doif gitu ya artinya boleh aja sunnah sujud tilawah itu dilakukan ketika dia tadi berhalangan, kalau misalnya habis melakukan baca Al-Quran terus dia berhalangan harus melakukan sesuatu ya teman-teman semuanya, sehingga kejeda waktunya lama tetap dia boleh melakukannya gitu. Dalilnya apa? Dia mengatakan gitu ya, kama yaqdi as-sunan ar-ratibati ka sunnati subhi wa dhuhri wa ghairihima. Ya, sama aja kayak sunnah rawatib
ya sunnah rawatib subuh atau zuhur itu boleh dikerjakan selain dari 2 waktunya itu ketika kemudian dia punya kesempatan, nggak ada waktu atau tadi ya dia kepotan atau kejeda dengan pekerjaan lain sehingga nggak bisa qobliyah subuh, ya buru-buru misalnya tiba-tiba udah waktunya ada berjamaah gitu misalnya, dia milih jamaah, kan dia boleh melakukannya, ya kan. Melakukannya kapan aja untuk mengkodoknya, kan begitu. Jadi itu alasan ba'du ashabi Imam Nawawi, ya, untuk memperbolehkan bahwa sujud sajadah pun boleh dikodok, ya boleh dilakukan kapanpun dia sempat. Kalau habis baca Qur'annya terus kemudian dia nggak sempat untuk sujud tilawah, ya nggak apa-apa gitu, ya. Tapi yang masyhur tadi, ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapinya, teman-teman semuanya? Kita ambil pertengahannya, ya. Kita ambil pertengahannya ini dari Bu Isti sendiri, ya. Ambil pertengahannya. Artinya kalau memang tidak ada suatu alasan, ya, tidak ada sesuatu yang menghambat kita, tidak ada kondisi yang membuat harus entar-entar gitu kan, ya. Nggak ada hal-hal yang darurat, ya. Kalau kita habis baca tilawah langsung kerjakan. Ya, kalau hendak kita mau sujud tilawah udah langsung kerjakan, jangan entar-entar dulu, ya kan? Apalagi ngerumpi dulu, bales WA dulu gitu ya dan sebagainya. Entar aja itu mah ya bisa dikerjain entar setelah sujud tilawah kan sebentar, ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada hal yang mendesak, tiba-tiba pas kita selesai tilawah ada anak kita nangis kejer atau misalnya ada sesuatu kondisi yang kalau nggak kita tolong itu bisa bahaya gitu ya misalnya, ya pokoknya sesuatu yang darurat, maka ambil call yang kedua, nggak ada masalah, boleh gitu ya, itu dalam pertengahannya. Wa amma idza kana al-qari'u awil mustami'u muhdisan inda tilawati sajdah fa in tatahhara ala qurbi sajdah, ya wa in ta'akhkhara taharatuhu hatta talal faslu fasahihul mukhtaru alladhi qata'a bihi al-aktsaruna annahu la yasjudu, gitu ya. Sama seperti misalnya, ya, adapun orang yang membaca Quran atau orang yang mendengarkan tadi, mendengarkan bacaan Al-Quran ini, ya, tidak dalam kondisi, ya, tidak dalam kondisi berwudu, artinya dia dalam keadaan hadas kecil tentu, ya, karena kalau Imam Nawawi beliau pakai madhabnya Syafi'i, ya, itu otomatis muhdis yang di sini artinya adalah orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas kecil maksudnya apa? Orang tidak dalam keadaan wudhu, ya, bukan orang yang lagi haid. Kalau orang yang lagi haid nggak boleh, ya sujud tilawah tetap nggak boleh juga gitu. Ya baca Quran aja kalau menurut madhabnya Imam Nawawi kan nggak boleh, gitu kan. Yang kita baca kan bukunya ini Imam Nawawi, ya, jadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya antum yang ya berpendapat boleh dibaca saja, ya nggak usah sujud kan begitu, ya. Kalau terus kemudian kalau misalnya untuk dia bersuci, untuk dia wudhu itu harus, ya, mendaki gunung dan lembah misalnya, ya, dalam kondisinya jauh banget sumurnya misalnya, butuhin waktu yang lama gitu kan, ya, maka nggak masalah, nggak usah sujud tilawah juga nggak masalah, ya kan. Tapi kalau nggak apa-apa, wudhunya deket kan begitu ya, wudhu dulu, bersuci dulu gitu ya, maka sujud tilawah aja nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa gitu. Itu pendapat yang sahih itu begitu. Tetapi tadi ya sekali lagi ya ada yang menyampaikan bahwa ya walaupun jauh tidak ada masalah kan, cari wudhu lagi misalnya, dia kalau wudhu harus menempuh jalan misalnya 1 kilo misalnya, ya udah wudhu dulunya jalan dulu 1 kilo, dua kali PP 2 kilo gitu kan ya misalnya gitu ya, mau sujudnya di rumah. Ya kalau menurut ba'du ashabin Nawawi boleh aja nggak apa-apa. Ya tapi kalau fi sahih al-mukhtar gitu ya, maka nggak usah, nggak apa-apa. Ya makanya teman-teman kadang-kadang ya
Ada sebagian para ulama itu memberikan zikir kepada kita untuk mengganti sujud tilawah yang tidak dikerjakan dengan bacaan tasbih, gitu ya, dengan bacaan tasbih. Ya, kalau misalnya kondisinya dia dalam keadaan yang tadi disampaikan, karena tidak semua orang ya bisa dalam keadaan apa namanya normal, artinya kadang-kadang kan kita baca kalau menurut kitab Atibian ini ya, itu kan boleh ya baca Quran dia tidak dalam keadaan wudhu, misalnya hadasnya sekedar gitu ya, sekedar hadas kecil ya, sekedar hadas kecil itu misalnya ya kan lagi apa nggak punya wudhu ya, entah tadi habis kentut atau habis apa gitu ya, bukan haid ya maksudnya ya, hadas hadas kecilnya itu ya, kan boleh aja ya, di bab-bab awal kemarin kan kita bahas di situ kan boleh aja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kemudian ketemu sama apa ayat sajadah, maka dia harus wudhu dulu, dia cari wudhu boleh nggak apa-apa ya, berarti dijeda dong, makanya pakai yang tadi disampaikan, kalau jedanya untuk wudhu kan berarti hitungannya nggak panjang, jedanya nggak membutuhkan waktu panjang, jadi boleh ya. Tapi kalau jedanya panjang lama gitu ya, itu bagaimana? Ada yang mengatakan boleh, ada yang ya bukan ada yang mengatakan sih, maksudnya gini, ada yang ya udahlah nggak usah sujud kalau memang begitu gitu ya. Ya itu yang apa namanya as-sahih, mereka berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ya sujud aja, wakila ya sujud gitu ya. Itu sujud aja nggak apa-apa. Ya walaupun jedanya untuk suci ya kan itu panjang. Nah di sini wahwa ikhtiar ya, apa namanya ikhtiarul bagawi min ashabina kama yujibul muadzinu ba'dal faragi minas shalah ya, itu sama aja ya, ikhtiar apa namanya memilih ya, ikhtiar tuh milih ya, milih seperti orang yang gitu ya menjawab orang yang adzan ya, orang yang menjawab adzan itu setelah adzannya selesai ya, itu kan biasanya langsung dijawab ya kan, wal i'tibaru fi tulil fasli fi hadal bil urfi 'alal mukhtar wallahu alam. Dari awal tadi ya. Wa huwa ikhtiyarul bagawi min ashabina kama yujibul muadzinu ba'dal faragi minas shalah wal i'tibaru fi tulil fasli ya fi hada bil urfi 'alal mukhtar wallahu alam. Ya. Orang yang menjawab adzan setelah selesai sholat gitu kan ya. Dia udah sholat duluan misalnya ya kan, baru kemudian dia menjawab adzannya gitu ya, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi orang adzan itu sunnahnya bagaimana teman-teman jawabnya, langsung dijawab di situ, betul nggak ya, langsung dijawab di situ gitu ya. Maka kesimpulannya bagaimana, kesimpulannya ada penentuan panjang pendek jeda dalam masalah ini didasarkan pada kebiasaannya gitu. Bil urf itu kebiasaannya. Ya, kebiasaannya bagaimana gitu. Kalau orang kebiasaan artinya dalam skala umum ya ilmunya ya. Dikatakan panjang itu kalau panjang banget sampai berjam-jam itu panjang lah ya jedanya gitu ya. Tapi kalau ya sebentar, sebentar misalnya ditinggal misalnya naruh piring dulu baru sujud. Kan itu sebentar kan? Beneran sebentar kan itu ya. Terus wudhu dulu. Wudhu dulu. Kalau di rumah kita wudhunya di kamar mandi atau di tempat hamamnya kita gitu ya. Itu kan bil urf juga sebentar kan teman-teman ya. Jadi ya sebentar itu ukuran kita juga sebentar gitu. Tapi beda kalau kita tinggal ke pasar dulu. Ke pasar itu sebentar apa lama teman-teman? Iya kan? Ya ke pasar itu lama lah. Secara umum gitu ke pasar tuh lama gitu ya. Belum lagi milih-milih sayurannya, belum apa segala macem gitu kan, ya perjalanannya dan sebagainya. Itu secara umum kan juga ya orang bilang itu kan lama gitu ya. Ya sama seperti adzannya udah dari tadi gitu, terus baru dijawabnya twing 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 gitu kan, roaming gitu kan, ya ya enggak apa-apa juga. Kalau habis sholat baru jawab Allahu Akbar, emang boleh begitu ya, ini kan boleh aja gitu ya. Ya boleh aja, tapi ya itu tadi ya
yang paling utama itu adalah ketika kita selesai baca baca ayat sajadah, langsung kita sujud. Ketika kita mendengar azan, kita berhenti sejenak untuk menjawabnya, ya. Kalau misalnya di tengah-tengah menjelaskan bla 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 bla, kemudian adanya ya terus kita nggak jawab, kalau kita potong nanti orang yang mendengar jadi salah paham, nggak apa-apa sebenarnya, dilanjutin lagi gitu ya. Tapi habis kita ngomong terus kemudian baru kita menjawab adzan, boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa kan, gitu ya. Tapi dengan bukan dengan waktu yang lama tadi, ya. Oke, sampai di sini sudah 17.21, mungkin dicukupkan ya teman-teman semuanya karena sudah sore. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada MC Bu Endang ya. Kalau ada pertanyaan 1 dan 2 ya, insya Allah silahkan boleh diinikan. Tapi kalau misalnya ya nggak ada pertanyaan, nggak harus ada yang bertanya. Ya, tafadhali Bu Endang. Baik, jazakumullah khairan Saudara Isti, Masya Allah ya, ini banyak sekali yang kita dapatkan ya ilmu pada sore hari ini ya, yang ya benar sekali ya, kadang-kadang kasuistis di masjid gitu memang ya, imamnya makmumnya nggak ngerti, akhirnya huru hara dan sebagainya ya Ustaz. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini kayaknya kalau di di majelis taklim bagus juga nih Za disampaikan ya ilmunya seperti ini ya saya, sehingga tapi jarang majelis taklim yang minta tema-tema seperti ini. iya betul, Ya, padahal nggak tahu saya. bagus ya. Majelis taklim itu mungkin karena pengurusnya juga terbatas ilmunya gitu ya kan. Jadi dia nggak tahu ada ilmu-ilmu yang harus dibahas secara umum gitu kan ya. Ya begitulah ya. Karena Ya. memang realitanya di lapangan seperti itu Zah, itu saya pernah juga gitu ya mengalami imamnya baru pulang gitu kan dari haji gitu kan. Kalau di Masjidil Haram tiap Jumat subuh kan selalu ada itu ya ayat Sujud sajadah yang tilawah ya. dibaca, iya seperti itu. Nah dipraktekin gitu ya, lupa mungkin imamnya nggak ngomong, jadi rame gitu di musolahnya itu. Masya Allah gitu ya, jadi Masya Allah ya. Baik, jazakumullah sada ilmunya ya untuk kita semua. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan, mungkin 2 penanya ya, Insya Allah. Ya. Silahkan Eyang Sri sama ini ada 1 lagi ya, nanti setelah Eyang ada Ibu Jendrosa ya. Silahkan Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah lama di Pondok Aren, tapi sekarang saya harus jauh dari Pondok Aren. Nah, saya rindu dengan Pondok Aren, Ustaz. Wah, pasti kangen ya. Rindu situasi, rindu ya kawan-kawan, lalu teman-teman gitu loh saja. Alhamdulillah dirindu. Tapi ya susah ngomong deh. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan di sana tetap sehat, kita masih bisa komunikasi ya. Iya, makanya saya selalu mengikuti haji gitu lah kan, karena di sini nggak ada Ustaz. Nggak ada yang seperti Pondok Aren gitu maksud saya. Saya ingin sekali ada seperti Pondok Aren, tapi kayaknya situasinya belum. Kayaknya harus undang Ustazah Isti ke sana ya. Ya, gimana deh? Itu yang saya harapkan sebenarnya. Di Semarang ya beliau sekarang. Di Semarang? Iya. Oh, saya sering bolak-balik ke Semarang. Nanti insya Allah kita mampir deh kalau ke Semarang lagi ya. Boleh, di Gajah Mungkur. Iya. Itu ada di terima kasih. Masya Allah. Jadi yang ini kangen ya sama kita, sama teman-teman di Pondok Aren. Masya Allah ya. Barakallah ya. Nanti insya Allah kalau saya menuju Semarang, mudah-mudahan bisa mampir kalau kondisinya nggak tergesa-gesa gitu, bisa BA-an kita sama Eyang ya. Ya.
Jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Terima kasih Ayang. Lanjut berikutnya Ibu ini tadi ya yang chat, silahkan Ibu Bu Jin Rosa ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu baru mengenai sujud tilawah ini yang dilakukan di masjid untuk imam, karena selama ini saya nggak pernah tuh menemukan ketika sholat jamaah di masjid ada imam yang melakukan sujud tilawah tersebut. Tapi saya pengen tahu juga nih, kalau seandainya dilakukan sujud tilawah itu sebenarnya imam itu ketika mau sujud tilawah apakah dia bilang Allahu Akbar dulu terus langsung sujud atau langsung sujud aja ya Bu Ustazah? Iya. Ada dua lagi pertanyaan, boleh langsung atau satu-satu dulu ya? Iya langsung aja Bu, nanti jawabnya langsung. Iya itu satu, apakah dia imamnya Allahu Akbar dulu baru sujud atau dia langsung sujud. Yang kedua, kalau seandainya ada yang melakukan sujud tilawah, imamnya melakukan sujud tilawah, lantas makmumnya mengetahui dan mengikuti gerakan imam tersebut, tapi sebenarnya dia sendiri nggak tahu tuh sujud tilawah itu bacaannya seperti apa, itu gimana tuh Ustazah? Dia tuh jadi ikutan sujud, tapi ini nggak baca apa-apa, itu gimana hukumnya gitu. Sama satu lagi tadi kan kita harus ikhlas ya ketika menerima imam yang bagus. Alhamdulillah. Kalau ternyata imamnya ya bagaimana ya bagaimana gitu. Tapi ketika kita mendapatkan imam yang mungkin bacaan Al-Qur'annya benar-benar ya bukan berarti sombong atau gimana, tapi kok saya merasa bacaan Al-Qur'an ini kok tidak benar gitu Ustazah. Itu bagaimana? Apakah kita sebagai makmum jadi ikut berdosa atau gimana? Itu saja. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, memang tidak banyak ya orang yang melakukan sujud tilawah itu di dalam sholat-sholatnya, apalagi di Indonesia gitu kan, rata-rata dia langsung ruku atau ya walaupun dia baca baca doa atau baca ayat tadi gitu ya, dia ruku atau sujud tilawah itu kadang-kadang nggak dilakukan juga gitu. Ya udah langsung saja gitu kan ya, langsung dalam posisi atau dalam keadaan sebagaimana baca ayat-ayat yang lainnya. Yang biasanya terjadi begitu. Ya, adapun kalau tata cara itu kita ada babnya sendiri sebenarnya. Ya, ada babnya sendiri untuk membahas tata caranya ya. Ada qala wa qila walakin as-sah gitu ya teman-teman semuanya. Ya, itu nggak usah pakai takbir gitu. Jadi langsung kita sujud gitu. Langsung kita sujud di sujud tilawah ya. Begitu juga imam begitu, dia langsung sujud tilawah gitu kan. Langsung sujud tilawah, kemudian tapi gerakannya kan kelihatan dia. Makanya tadi ya gerakannya itu terlihat oleh makmumnya. Biasanya juga kalau makmumnya makmum wanitanya itu sholat yang baik itu adalah melihat gerakan makmum yang paling belakang. Jadi nggak keputus gitu ya, kelihatan gitu terus gitu. Jadi nggak akan terlewatkan para makmumnya gitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang gitu ya, nanti dijelaskan ya tahapan-tahapannya yang lebih rinci pada kitab ini ya. Begitu juga tentang bacaan-bacaannya gitu kan ya. Itu juga ada bacaan-bacaannya dari hadis-hadisnya gitu yang lebih rinci nanti ada. Ya, atau terus perbedaan-perbedaan, ada cara-cara perbedaannya nanti insya Allah dijelaskan. Mudah-mudahan nanti Ibu nggak berhalangan ya kalau ada kajian lagi. Ya. Terus kalau misalnya kita belum hafal gitu, karena bacaan sujud tilawah itu kan lebih panjang daripada bacaan sujud kita sendiri gitu misalnya. Boleh, nggak apa-apa kita baca sujud yang biasa kita baca sujud itu ya itu boleh. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi enggak apa-apa.
Gitu. Tapi kalau misalnya kita hafal gitu ya, kita baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu gitu ya, walaka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawarahu ila akhirih ya. Nanti ada teksnya di dalam kitab ini. Dan itu bukan cuma satu teks aja, ada beberapa teks ya, yang mana yang paling mudah untuk dihafalkan, yang mana paling mudah untuk dibaca, itu silahkan ya. Atau kalau misalnya kita belum bisa menghafalkan yang khusus tadi sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ya nggak apa-apa, kita baca yang biasa kita sujud gitu kan ya. Ini ada ayat tilawah, ya udah kita sujud aja deh gitu. Tapi belum hafal, ya udah bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih gitu misalnya ya. 3 kali nggak apa-apa, boleh gitu ya. Nggak ada batasan, sebenarnya nggak ada batasan. Ya, tapi Rasulullah baca apa gitu kan. Nah, itu nanti insya Allah kita akan pelajari teks-teksnya ada. Ya, di kitab ini ada. Ya, dan memang betul, sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa kita berjamaah itu adalah rizki. Berjamaah sendiri aja itu, Bu, itu adalah rizki. Ya, sholat berjamaah itu rizki. Baik dan tidaknya, ya kan? Nah, itu urusan kedua, gitu loh. Ya, baik dan tidaknya itu urusan kedua. Ya, misalnya kalau kita ketemu sama imam yang baik, maka sempurnalah rizki itu. Kan begitu ya. Kitanya ridhonya mudah, gitu kan ya. Maka insya Allah gitu ya, itu sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan untuk kita gitu. Tapi kalau kemudian kita mendapat imam yang tidak baik, sebagaimana tadi disampaikan gitu ya, maka tidak baiknya dalam artian gitu ya, tadi entah bacaannya, entah gerakannya yang terlalu cepat dan sebagainya gitu. Itu Ibu adalah ujiannya kita sebagai orang yang ingin mencari kebaikan dalam sholat berjamaah. Kalau dibandingkan, ya kan, mana pembandingannya? Yang lebih utama mana? Tetap lebih utama sholat berjamaah bagaimanapun kondisinya dibandingkan sholat sendirian. Ya nggak ada sholat sendirian yang bisa mengalahkan pahalanya sholat berjamaah. Walaupun berjamaahnya tadi gitu ya dapat rezeki imam yang misalnya kurang serg di hati, tapi itu tetap lebih utama gitu kan? Ya, apalagi hukum itu lebih kuat untuk bapak-bapak, untuk para laki-laki. Kalau ibu-ibu masih banyak makfunya, ya kan? Masih banyak ininya gitu ya, masih banyak toleransinya dikasih toleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak nggak ada, ya udah nggak ada toleransi lagi kecuali benar-benar kondisi yang secara syar'i, secara darurat itu mereka alami. Jadi bapak-bapak tuh mau sholat dia kalau sendirian panjang, terus ruku sujudnya juga tumak ninah khusyuk, itu tetap tidak akan melebihi keutamaan dia sholat berjamaah di masjid, walaupun sholat di masjidnya cepat bacaan imamnya, misalnya ya, bacaan yang pendek-pendek, bacaan yang ya kan, ya alhamdulillah bisa baca Quran begitu misalnya gitu ya, itu tetap lebih mulia yang berjamaah ya. Makanya Rasulullah juga menyampaikan kalau dalam kita berjamaah ya kan ya, tetap kita bagaimanapun kondisi jamaah itu ya tetap lebih utama, lebih mulia berjamaah daripada kita sendirian. Berdakwah pun begitu. Berdakwah berjamaah tetap lebih utama daripada sendirian gitu, karena kalau sendirian kita nggak akan menjangkau kemana-mana. Sama kalau HSK ini dikerjakan Bu Endang aja di apa namanya di Pondok Aren gitu, ntar nggak akan kemana-mana, sampai kemana-mana kan gitu ya. Tapi begitu kita berjamaah ya, kita mengerjakannya itu berjamaah, maka Masya Allah dahsyat juga, luar biasa. Ya, dalam jamaah itu bukan hanya kepuasan kita pribadi untuk ya yang harus ditunaikan, tidak. Harus kita dapetin kepuasan kita, ya Allah, dengar Qur'annya, pengennya kalau kita nih yang sudah ngaji di Haseki, sudah dibenarkan bacaannya, apalagi kalau sudah punya hafalan banyak, pengen dapat imam seperti apa coba? Ya Allah, pengennya imamnya itu nurutut gitu ya, bacanya dari juz 1, nanti sholat lagi dilanjutin juz 2, dilanjutin lagi juz 3, suaranya merdu gitu kan ya. Suaranya bagus, khusyuk dan sebagainya.
Kalau lagi baca Qur'annya imamnya itu yang kita bisa ikutin gitu kan, dalam hati kita bisa tadaburin, nikmat banget dah sholat begitu. Agak Masya Allah. pulang-pulang kita. Iya kan? Masya Itu, Allah. ya kan? Tapi kalau kita lagi diuji, nggak ketemu imam yang kayak gitu, ya tetap mulia itu jamaah. Ya, ya Baik, memang itu Ustazah. ujian kita. Itu ujian kita. Ya Allah, kita nggak boleh gerutu. Kalau dalam hati nggak ada kepuasan, dalam pikiran kita nggak ada apa namanya kepuasan gitu ya, tetap ridho dengan jamaah tersebut. Engkau yang menyuruh kita berjamaah ya Allah, gitu ya. Kita jadi makmum sebaik-baik kita yang bisa kita lakukan saja. Insya Allah nanti dapat Masya keberkahan, Allah. gitu ya. Dapat keberkahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Ibu. Baik, jazakumullah khairan Saudara Isti ya atas penjelasannya ya, Masya Allah sangat-sangat menarik dan selalu menarik ya teman-teman semua untuk kajian At-Tibyan ya fi adabil hamalatil Quran, karena ini adalah hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi makanya teman-teman jangan sampai dilewatkan ya, Insya Allah setiap bulan ya, sebulan hanya sekali saja ya. Jadi di pekan kedua silakan teman-teman keep ya untuk tanggalnya, jamnya ya. Kalau sudah merasakan manfaatnya, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain ya, walaupun tidak ada di HCQ, boleh ya hadir selama masih muat ya Zoom-nya ya, kita masih terima. Kalau nggak cukup nanti kita langsung buka YouTube gitu ya, seperti itu. Tapi kalau masih cukup kita pakai Zoom dulu ya, Insya Allah. Ya, baik, Masya Allah ya, jazakumullah atas kehadiran teman-teman dan juga Ustazah Isti. Terakhir Ustazah mohon memimpin doa untuk kami semua Ustazah. Ya, baik teman-teman semuanya. Mari kita berdoa bersama, diawali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya di bulan yang di depan mata kita sebentar lagi sampai bulan Dzulhijjah ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan amal-amal yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa menggapai kemuliaannya di awal Dzulhijjah. Dan juga untuk teman-teman kita yang berangkat haji, mudah-mudahan dimudahkan, disehatkan berangkat dan pulangnya, diberikan haji yang mabrur, ya, dilapangkan rizkinya, dikasih perjalanan yang menyenangkan, dan kita-kita yang belum dipanggil untuk bisa menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah segerakan, ya. Abaikan antrian yang berderet di belakang ya, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan, kalau Allah berkuasa atas segala hal, insya Allah antrian itu tidak akan berarti buat kita semuanya. Ya, tetap positive thinking, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, ada 47 orang di sini yang insya Allah la tamutunna illa wa antum minal hujjaj. Ya, mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan sebagai seorang yang haji ya, sudah bergelar haji, sudah pernah haji, pernah umroh minimal ya, dan juga dimatikan dalam keadaan sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waliyuqimus shalah wa min dzurriyyatina ya Rabb. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlika ya Rabb. Rabbana ij'al
Rabbana ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al Qur'ana rubu'a qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'a rasulikal karim sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah atas ilmunya. Alhamdulillah teman-teman, kita tutup bersama-sama dulu, terus kemudian kita lanjutkan foto bersama ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya teman-teman seperti biasa. Bagi yang masih ditutup kameranya, Ibu Fitru sudah selesai mungkin ya salatnya ya. Di Sidoarjo sudah maghrib ya. Ibu Hajra, Ibu Hodijah, Ibu Sari, udah nih yang pertama ya. Saya ambil ya gambarnya, siap ya, tersenyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kirim dulu satu lagi ya teman-teman ya. Ya, slide 2 ya. Ya, silahkan yang belum dibuka. Ini ada Bu Musyaroah, ya, Aceh Al-Aqsa, kemudian Bu Munawaroh, Bu Sumi, Ibu Desi, ya, Bu Elvi, silahkan. Saya tunggu sebentar. Bu Nazula. Siap ya. 1, senyum-senyum. 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan Ustazah Isti yang sudah berbagi ilmu pada hari ini. Insya Allah berkah buat kita semua dan Ustazah menjadi amal jariah ya, Masya Allah, Insya Allah. Baik teman-teman, barakallahu fikum jami'an ya, silahkan bagi yang mau melanjutkan aktivitasnya. Jazakumullah khairan katsira. Sama-sama semuanya. Mohon maaf nggak bisa nyapa satu-satu ya. Mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Ya, izin keluar.